Ada mungkin? Ada. Ini Pak. Ya, semoga saja kuliahnya masih kuat ya. Meskipun belum sama. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kita di pertemuan hari ini melanjutkan sebagaimana aktivitas kita, yaitu kita bareng-bareng belajar bersama. Ya. Jadi intinya kita kuliah itu di bukan berbeda dengan hal-hal yang lain. Jadi intinya sama-sama menambah keilmuan dalam proses belajar. Ya. Di pertemuan kemarin, alhamdulillah kita sudah mengawali atau mungkin sudah mempelajari materi terkait dengan, masih ingat materi host dan kira-kira masih ingat apa materi? Mungkin kita mereview sedikit di pertemuan di minggu kemarin ya. Mungkin bisa direview sedikit Mbak Dila mungkin kira-kira. Kalau khusus secara garis besar, kalau itu dan nanti hubungan dengan kerja pokoknya jalan. Kalau itu berkaitan dengan mutlak. Mungkin mulai host itu juga berkaitan dengan ya. Jadi itu di pertemuan kemarin. Kira-kira kalau misalnya Mbak Soim mana juga ini? Kalau tadi kita coba Mbak Dila. Kira-kira kalau dari Mbak Soim, kira-kira review sedikit di pertemuan kemarin. Ya itu sama ininya. Kalau itu kan umum, kalau yang host itu lebih khusus atau lebih rinci ya. Oke, terima kasih. Jadi secara singkatnya terkait dengan materi yang kemarin, yaitu materi lafaz am dan lafaz khos, juga berkaitan dengan lafaz yang berkaitan, lafaz mutlak dan lafaz yang muqayyad. Ya. Mungkin itu sekedar review sedikit di pertemuan kemarin. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi hari ini apa? Materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Anda. Di sini saya bersama rekan saya Dila Erlita akan membacakan makalah kami tentang istihsan. Langsung aja ke pembahasan. Di mana ada pengertian istihsan dalam usul fikih. Istihsan dalam usul fikih adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi tertentu. Secara bahasa, istihsan berasal dari kata hasan yang berarti menganggap sesuatu sebagai baik. Akan tetapi dalam konteks fikih, istihsan digunakan untuk meninggalkan hukum yang lebih umum atau qiyas demi mengambil hukum yang lebih ringan dan sesuai dengan maslahat. Secara istilah, istihsan memiliki beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama. Imam Malik mendefinisikan istihsan sebagai beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Sedangkan mazhab Hanafi, khususnya menurut Imam Abu Hanifah, menganggap istihsan sebagai metode untuk meninggalkan qiyas karena adanya dalil yang lebih kuat, yakni Al-Quran, hadis atau ijma. Istihsan juga berkaitan erat dengan maqasidus syariah. Buatan asing mungkin ini. Maqasidus syariah itu tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat. Bagaimana dasar hukum istihsan dalam Islam? Dasar hukum istihsan dalam Islam terdapat dalam Al-Quran sebagai dasar istihsan. Beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan prinsip kemudahan dalam hukum Islam yang menjadi dasar bagi penggunaan istihsan. Yang kedua yakni dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW yang mana dalam beberapa kesempatan memberikan keputusan hukum yang mempertimbangkan maslahat atau kebaikan
seringkali digunakan sebagai pengecualian. Ada dalil-dalil yang lebih kuat atau lebih baik dan lebih besar. Jadi ada pengecualiannya sehingga memberikan fleksibilitas atau fleksibel sama sesuai dengan konteks kondisi. Selanjutnya macam-macam istihsan yang digunakan oleh para ulama yaitu istihsan qiyasi, istihsan daruri, istihsan al-nas, istihsan al-ijma' dan istihsan urfi, istihsan maslahi, istihsan istislahi. Penerapan istihsan dalam hukum Islam yakni diterapkan dalam ekonomi Islam, dalam hukum peradilan, hukum peradilan dan hukum sosial kemasyarakatan, hukum ibadah, dalam ibadah kita dari sholat sampai yang lain, hukum muamalah atau jual beli. Kesimpulannya yakni istihsan merupakan metode ijtihad dalam usul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam dengan mempertimbangkan maslahat yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, penerapan kias atau kaidah umum dapat menghasilkan hukum yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga istihsan digunakan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam hukum Islam. Istihsan ini juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas, serta telah diterapkan dalam berbagai aspek hukum Islam seperti ekonomi, peradilan, ibadah, dan muamalah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehujahan istihsan, metode ini tetap menjadi bagian penting dalam kajian hukum Islam karena memungkinkan hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan materi-materi dari pemaparan hari ini. Jadi mungkin untuk sesi yang selanjutnya kita coba membagi beberapa kelompok dari kawan-kawan hari ini yang hadir berapa ini? 9 ya. Biasanya kalau nggak salah 10 ya. Jadi untuk hari ini yang hadir sementara masih 9. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi 3 kelompok. Mungkin Mbak Fikri nomor berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Sembilan. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang nomornya 1 silahkan kumpul dengan yang nomor 1. Bagi kawan-kawan yang nomor 2 silahkan kumpul ke kawan-kawan yang dapat nomor 2 dan seterusnya. Nah, monggo. Yang nomor 3 bisa di sana, yang nomor 2 di kolom nomor 2, sisanya yang 1 dibuka boleh. Berarti aku nulis di sini. Iya kan satu. Nah, nomor 1. Yang dari materi, kemudian tadi kita sudah sedikit tanya jawab. Nah, untuk selanjutnya kita coba menguatkan kembali ke sesi diskusi. Nah, jadi kita tahu bahwasanya materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan materi usul fikih, tapi judulnya berkaitan dengan istihsan. Sesuai dengan perguruan tinggi yang ada di kampus kita, jurusannya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Maka kita coba bagaimana konsep yang ada di usul fikih yang berjudul istihsan ini bisa kita aplikasikan atau bisa kita implementasikan ke aktivitas atau sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi kawan-kawan, setiap kelompok silahkan mencoba berdiskusi bagaimana kita menemukan kira-kira istihsan ini kalau kita terapkan ke aktivitas atau akad-akad yang ada di ekonomi syariah itu kira-kira apa saja. Nah, tadi kita sudah mengetahui lumayan ya terkait dengan pengertian atau konsep dari istihsan. Jadi hari ini sesi diskusinya kita coba lanjutkan dengan mencoba menggali istihsan
berkaitan dengan Istihsan. Jadi kira-kira istihsan itu bisa masuk ke produk-produk atau aktivitas ekonomi yang apa saja. Diskusi antar kelompok ya? Sudah ya. Jadi saya mohon untuk kelompok yang sini bisa menyampaikan hasil diskusinya tadi. Monggo, sinten yang mewakili kelompok Kak Nabila. Monggo Kak Nabila. Silakan. Kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana istihsan itu di dalam ekonomi syariah. Maksudnya ada keterkaitan dalam ekonomi syariah. Di sini kami menemukan akad pembiayaan murabahah oleh bank syariah. Secara kias, seharusnya tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki karena termasuk baik makmum atau jual beli barang yang belum ada atau belum dikuasai yang dilarang dalam fikih. Inilah bentuk istihsan. Ulama meninggalkan kias yang melarang transaksi semacam ini karena maslahannya yang lebih besar. Sekian. Jadi tadi diskusinya menemukan akad yang berkaitan dengan Pembiayaan murabahah. Oke, untuk kelompok yang depan yang mewakili sinten? Nabila. Ya, selaku pemateri tadi ya. Jadi sekalian yang lebih maksimal mungkin karena selaku pemateri. Oke, yang satu. Kami dari kelompok 1 hasil diskusi kami mengenai contoh istihsan, yakni kami mengambil contoh akad salam, yaitu pesan barang dengan bayar di awal. Masalahnya menjual barang yang belum ada itu dilarang dalam kias karena tidak ada wujud barangnya. Akan tetapi istihsan kan artinya kan menambah baik. Jadi akad salam ini diperbolehkan karena menjadi kebutuhan para petani. Ini contohnya di para petani. Seorang senggada sawah yang punya sawah itu membayar petani dulu sebelum panennya hasil. Jadi bayarnya duluan, ya. Nah itu termasuk akad salam. Padahal si pembayar itu belum tahu nanti hasil panennya bagus atau tidak. Tapi diperbolehkan dalam istihsan. Dalam kias tidak diperbolehkan karena belum ada wujud barangnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Jadi memang secara konsep istihsan itu menghukumi sesuatu atau mungkin terkhusus terkait dengan ekonomi itu bagaimana aktivitas ekonomi ini dihukumi secara maksimal, tapi di dalamnya mengandung istilah kebaikan. Oke, mungkin untuk terakhir sebagai penutup, jadi kita tahu dari yang ada di Usul fikih. karena jurusan kita berkaitan dengan ekonomi, jadi bagaimana usul fikih ini bisa berintegrasi dengan Ekonomi. betul sekali. Ya, salah satunya kita mencoba kita tahu bahwasanya dalam kehidupan umat Islam itu terus berkembang. Maka secara usul fikih itu menjadi tugas untuk memberikan
kepastian hukum, memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas ekonomi yang mengalami perkembangan dan sesuatunya itu mengalami kemajuan. Jadi sebagai penutup di kesimpulan hari ini bahwasanya istisna merupakan metode ijtihad penting dalam usul fikih yang memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Jadi zaman itu selalu berubah, selalu berkembang. Karena memang kita tahu manusia itu mengalami pemikiran-pemikiran atau tingkat sosial yang tambah tahun itu mengalami perubahan. Maka secara konsep di usul fikih salah satunya istisna ini mencoba memberikan pemahaman bagi kawan-kawan ini untuk bisa mengawal atau mungkin bahasa mendampingi aktivitas ekonomi yang selalu berkembang atau mengalami yang namanya kemajuan. Nah, inilah fungsi dari materi-materi yang kita pelajari. Salah satunya materi usul fikih yang berjudul istisna. Mungkin itu kawan-kawan di pertemuan hari ini. Semoga ada materi-materi yang bisa kita ambil di pertemuan hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, materinya berkaitan dengan maslahah mursala. Jadi sebagai penutup di pertemuan hari ini, silahkan dipersiapkan tidak hanya pemateri, tapi semuanya bisa mempelajari materi maslahah mursala. Supaya apa? Supaya kita berangkat masuk ke kelas itu